Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu soleha semuanya dan juga Ustazah Nurul Hamidah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali hari ini dalam kegiatan rutin, kajian rutin virtual Halakah Selasa yang difasilitasi oleh Dompet Duafa Hongkong. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Izinkan saya Yeti hari ini untuk bersama-sama teman-teman semua menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah dengan tema nasihat Luqman. Saya kira kita bisa memaksimalkan waktu dengan memulainya segera. Marilah kita awali kajian hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah Nur Hamidah, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakillah khairan. Wa iyyakum. Terima kasih Mbak Yeti. Saya mohon izin itu ya, share screen ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Wah, kalau bersin di offline mah pada kabur. Kok nggak bisa sih? Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang nasihat Luqman. Kenapa? Karena ada kalanya nih, banyak di antara kita para perempuan-perempuan ya, para ibu-ibu suka protes. Ustazah, kok kayaknya beban pendidikan anak, pendampingan kepada anak sampai umur 40 tahun, kok kayaknya ditekankan kepada seorang ibu, terus bapaknya ngapain? Ya, apa peran Bapak? Ya, padahal peran Bapak itu sangat penting. Ya, artinya sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan sosok Luqman sebagai sosok seorang ayah yang punya peran yang sangat penting sekali dalam membangun tidak hanya satu rumah, tapi membangun sebuah peradaban. Ya, karena Luqman sebagai sosok ayah tidak hanya menjadi kebanggaan orang-orang Bani Israel ya dengan mengangkat kesuksesan Luqman, tapi juga ini menjadi pelajaran yang dititipkan oleh Allah kepada Rasul agar kita sampai akhir zaman perlu menghadirkan sosok ayah-ayah kontemporer dengan sosok Luqman kontemporer, kan begitu. Tapi please jangan sampai ya, gara-gara kita sudah bahas tentang ini nih, sosok ayah yang idealis. Tadi apa saya dengar lagi panas ya? Panas cuaca atau panas sakit? Cuaca, panas cuaca, Bu Ustazah. Oh gitu, pantesan sampai panas juga di hati. Betul, betul dari hati tuh Ustazah jawabnya. Rembes Ustazah kayaknya. Iya kan? Oh, Hongkong lagi panas ya? Panas saja. Berapa derajat? Berapa Bu Emma?
BMKG Hong Kong. Kalau di itunya 3132 tapi feels-nya bisa sampai 37 puncaknya hari ini katanya. Oh, Perasaannya itu rasanya itu. iya. Kalau tubuh memang lagi anget-angetnya ya 37 itu. Udah mulai siap-siap minum Panadol. Heeh. Nah, ya jangan sampai nih materi tentang Luqman hari ini membuat kita juga jadi tambah panas. Kenapa? Jadi kita bisa membedakan antara Luqman kontemporer ya yang ada di jelmaan suami-suami kita kok nggak seidealis Luqman zaman dahulu ya, ya sebab sosok Luqman ini kan akan menggambarkan sosok ayah yang idealis. Jangan sampai nanti kita lihat sosok Luqman yang idealis sebagai seorang ayah, kita tengok ya di samping kita suami kita kayak apa modelnya, ya jangan sampai menambah suasana panas kan gitu kan. Berharap tidak membanding-bandingkan antara realita dan kenyataan, tapi bismillah semangat kita untuk belajar dari nasihat Luqman, tidak untuk menjas dan juga untuk memaksa ya dan juga mendoktrin suami kita, ayah dari anak-anak kita, tapi bismillah ini bagian dari ikhtiar. Ya moga-moga kita ikut mempelajarinya, paling tidak kita punya satu semangat untuk menghadirkan ayah Luqman kontemporer di dalam rumah-rumah kita. Ya. Dan kalau sudah bicara tentang Luqman, nama Luqman kan memang disebutkan di Al-Quran. Jadi bukan tanpa nama, ya memang Rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama orang yang diceritakan ini adalah Luqman. Hanya nanti gelarnya Al-Hikmah. Ya, Luqman yang penuh dengan hikmah. Jadi quotes-nya itu ya dia memiliki banyak kata-kata hikmah, kata-kata bijak, dan Allah juga memberi gelar dengan Luqmanul Hikmah, Luqman yang penuh dengan hikmah. Bahkan nama suratnya di urutan ke-31, nama suratnya juga surat Luqman. Dan nanti hadis-hadis Rasul juga memberikan nama Luqman berikut dengan gelarnya Al-Hikmah. Ya, bukan An-Nabi. Jadi sehebat-hebat dan semulia-mulianya, sekeren-kerennya Luqman, dia adalah ayah Luqman, bukan Rasul Luqman. Dia bukan Nabi Luqman. Ya, dia seorang Luqman. Namun, jangan sampai target yang diinginkan oleh Allah dalam mempelajari Luqman, kita salah tangkap. Kenapa? Karena Al-Quran hanya menyebutkan nama. Walaupun dia bukan nabi, tapi ceritanya Luqman harus menjadi penguat untuk kenabian Rasulullah SAW. Ya, karena kisahnya menjadi mukjizat. Dan kalau sudah disebut sebagai mukjizat, berarti peran kita mencari tahu tentang Luqman agar kita bisa mengambil hikmah, semakin menguatkan kenabiannya Rasulullah SAW. Jadi jangan salah kepo. Jadi siapa sih nyonyanya, siapa sih istrinya, Luqman itu kira-kira perawakannya kayak gimana ya, tinggalnya di mana ya, anaknya berapa ya, terus dia berhasil atau enggak ya. Nggak usah terlalu kepo, karena kalau kita kepo, kita akan kecewa. Bukannya Al-Quran jadi mukjizat, nanti kita jadi kecewa. Nggak lengkap, cuma namanya doang. Nah, ya karena metode Al-Quran ketika mengajarkan cerita, ada kalanya memang hanya sebut nama, dirahasiakan lingkungan serta di mana dan kapan kejadiannya. Karena yang dibutuhkan oleh kita sehingga menjadi pusat pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar lingkungannya, tapi ini loh sosok Luqmannya. Kamu hanya pelajari sosok Luqman dengan hikmahnya. Ya. Jadi jangan kepo dengan karakternya. Karena kalau kita kepo, satu, kita bisa jadi jatuhnya kecewa. Bukannya malah bangga dengan Rasul sebagai mukjizat dengan kisah Luqman, malah jadi kita kecewa. Nggak lengkap. Kalau menganggap Al-Quran nggak lengkap, Al-Quran itu firman Allah. Berarti menganggap Allah pun
ya tidak sempurna. Kemudian juga Luqman ini sebagai mukjizat, maksudnya apa? Karena dia akan menjadi bukti bahwa Al-Quran memberikan informasi kepada Rasul berita yang belum terjadi dan berita masa lalu yang telah terjadi. Kisah Luqman nggak terdengar di bangsa Arab karena bangsa Arab nggak tahu Luqman, karena Luqman ini adanya di Bani Israel. Ya, di Bani Israel mereka kan merasa bangga gitu dengan sosok, wah nggak cuma nabinya yang keren, seorang ayah sosok teladan sepanjang zaman. Luqman pun juga dimiliki oleh orang Bani Israel, itu menjadi kebanggaan mereka. Nah, Rasulullah tidak pernah tahu kisah Luqman, tapi dengan turunnya surat Luqman menceritakan tentang nasihat Luqman, berarti apa? Pelajaran buat kita. Tuhannya Luqman sama dengan Tuhannya Rasul, yaitu Allah. Karena Al-Quran ini bersumber dari Tuhan yang sama. Tuhannya Luqman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati. Dan Nabi Muhammad nggak tahu apa-apa, nggak masalah kan Nabi Muhammad hanya manusia biasa. Tapi Al-Quran yang menjadikan Nabi Muhammad manusia luar biasa. Ya, berisi tentang cerita-cerita masa lalu yang legenda menjadi ciri khas Bani Israel, ternyata di Al-Quran pun juga disebutkan. Nah, apalagi menariknya nih, nasihat Luqman ini menjadi update untuk solusi yang begitu mencekam di zaman Rasulullah SAW, yaitu tragedinya Mus'ab, ya, dengan juga tragedinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dua sahabat yang kita kenal, ya, dua sahabat yang perlente. Wah, jadi ibaratnya milenial yang tampan, kaya raya, harum, pokoknya sosok inilah idola lah, gitu kan. Sosok idola orang diceritakan oleh para sahabat itu kalau sosok yang paling mirip ya dengan Rasulullah SAW adalah Mus'ab bin Umair. Sampai Rasul belum hijrah ke Madinah, yang diutus menjadi duta pengganti Rasul kan Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena Mus'ab paling mirip sama Rasul. Dan dia temperamen serta perawakannya ya idola banget. Ya kan perempuan-perempuan kan begitu. Kalau idolanya yang datang utusannya itu ganteng, mulus, harum, wah ya bisa ini semarak ya sebuah acara. Nah, Rasul itu ketika belum hijrah ke Madinah yang diutus adalah Mus'ab bin Umair karena memang perawakannya paling mirip dengan Rasulullah SAW, kecerdasannya juga demikian. Nah, waktu dia belum masuk Islam sebagai pemuda yang perlente, dikenal harumnya itu sepanjang mata memandang. Jadi kalau Mus'ab lewat, udah kagak ada fisiknya, tapi baunya masih kecium. Mungkin kalau di Indonesia kan terlalu besar ya, jadi kita jarang-jarang ketemu artis. Mungkin kalau di Hong Kong kan kota kecil ya. Nah, mungkin bersiluweran kali di mall-mall gitu kan. Ya barangkali gitu ada potret yang memang kayak begitu, artisnya mau udah pergi kemana, baunya masih ketinggalan kan gitu. Ya kalau di taklim mah biasanya baunya Pak Haji kan gitu kan. Pak Hajinya mah udah kemana baunya gitu kan. Tapi kan bau Pak Haji biasanya ya hanya disukai sama ibu-ibu sama jamaah taklimnya aja. Sama anak-anak milenial bakal gak mau baunya Pak Haji gitu kan. Nah ini Mus'ab bin Umair itu memang pemuda yang perlente sekali, ketampanannya, kekayaannya, pokoknya mah wow banget gitu kan, tokoh pemuda masa itulah di zamannya. Sama juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas lagi, dia kan memang wah ketangkasannya dalam memanah gitu kan. Jadi memang benar-benar dikenal dengan
pemanah yang jitu gitu loh. Juga dari kalangan orang yang berada pada saat mereka masuk Islam, ibunya ngambek. Kan biasa modelnya ibu-ibu begitu. Kalau ngambek ya boykot anaknya ya udah nggak mempan dinasehatin akhirnya apa mogok makan kan gitu kan, berharap dengan ibunya mogok makan kan anaknya jadi nggak tega. Nah itulah yang dilakukan ya oleh ibu mereka, baik ibunya Mus'ab bin Umair maupun ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggak mau makan, bersumpah pokoknya aku nggak mau makan, nggak mau minum, biarin mati. Eh, Kalau kamu masih mengikuti agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya Mus'ab bin Umair sama Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan sosok pemuda yang memang istilahnya penyayang lah sama orang tua. Ya kan dilema banget. Aduh, kepingin ikut Rasulullah SAW, ibunya mogok. Kenapa ibunya mogok? Karena nggak keren banget menurut mereka mengikuti Rasulullah. Yang mereka di kalangan ningrat, ya yang masuk Islam dari kalangan Nabi Muhammad kan orang-orang miskin, orang-orang budak. Ya masa sih anak kita turun derajat gitu loh. Ya anak kita ikutnya bukan sosialita gitu kan. Ya malah sosialisasi. Jadi bukan ikut ya sosialita malah ya ikut di kalangan para budak-budak kan gak keren banget. Ya namanya ibu-ibu sosialita kan pikirnya ini jaim jaga image kan gitu. Oh, bisa apa kata dunia kalau ketahuan, wah anaknya ikut ini ya, anaknya ikut ini ya, kan malu. Udahlah daripada dia malu kan, gengsi, mendingan apa? Ya dia mogok makan. Ya berharap anaknya itu meninggalkan agamanya Rasulullah SAW. Dilema itu terjadi, ya lalu Allah pun menurunkan surat Luqman. Kalau peristiwa ini itu bukan peristiwa yang baru. Dari zaman dulu juga begitu, biasa emak-emak tukang mogok kan gitu kan. Jadi merasa memiliki anak, dinasehatin sekali dua kali nggak denger, udah berharap dengan menyiksa diri. Ya, jadi anaknya nggak tega kan gitu kan. Orang saya juga dulu pernah begitu, bukan mogok makannya. Ya Allah, ini anak dua berantem melulu, ribut melulu. Udahlah, gimana caranya biar nggak ribut kan akhirnya apa? Kita main acting gitu kan. Jadi begitu mereka berantem, walaupun nggak pukul-pukulan, cuman mulut aja deh. Udah, saya pura-pura aja deh, kayak pingsan gitu kan. Kayak pura-pura, kan kalau kita ibunya pingsan kan, langsung kan mereka pada ini apa langsung pada panik kan, Umi, Umi gitu kan. Mana apa waktu TK tuh ya, nahan ketawa kenapa? Karena si adiknya udah sedih kan, Umi mati ya, kadang kita tahan napas kan. Tapi kakaknya, tapi kan perutnya bergerak, kan ada ya kan, ya nahan perut, nahan napas di mulut, tapi kan perutnya masih bergerak. Ya artinya apa? Kita mah tahu banget seorang ibu karena merasa memiliki anak dikasih tahu sekali dua kali nggak mau, berharap kan dengan kartu asnya kita dengan menyiksa diri anaknya jadi melaskan gitu, anaknya jadi nurut ya, jadi mau mengikuti keinginan ibunya. Tapi apa yang terjadi, turun surat Luqman bahwa barometer taat kepada orang tua memang sepanjang hayat ya tidak terputus walaupun dia sudah menjadi kafir. Namun taatnya kita kepada orang tua selama tidak mensekutukan Allah kan gitu. Nah, ini ya di dalam surat Luqman. Akhirnya turunlah ya surat Luqman. Ya yang di ayat ini yang disebutkan wa in jahadaka, ya ketika ibumu itu untuk mengajak kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaisa laka bihi ilm, dan kamu nggak tahu ya gimana menyikapinya, gimana cara solusinya, fala tuti'huma, udah ya jangan diikutin. Tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun sekafir-kafirnya seorang ibu, tetap kita diminta untuk memperlakukan dengan baik. Nah, apa yang diturunkan dalam surat Luqman ini bukan katanya Rasul, tapi Allah mendokumentasikan dulu Luqman juga seperti itu.
Ya, Bani Israel ketika terjadi dilema antara orang tua dengan anak, bukan berarti mentang-mentang orang tua gitu loh. Pasal 1 harus diikutin. Ya, tidak. Ya, selama bukan maksiat, boleh kita mengikutinya. Tapi kalau sudah jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Jangan diikutin. Tapi tetap bukan kita pasang genderang perang. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebab cerita turunnya surat Luqman. Kenapa kasus di zaman Rasul, tapi Allah jawab dengan kisah Luqman? Karena untuk menjelaskan dari zaman dulu yang namanya pertentangan antara yang baik dan yang buruk, baik eksternal maupun internal, orang tua dengan anak, itu mah sebuah keniscayaan. Selalu ada. Ya, dan solusinya sama, mau solusinya zaman Nabi Muhammad, solusinya zaman nabi-nabi sebelumnya, ataupun tidak ada nabi, nasihatnya Luqman, atau sampai nanti akhir zaman sama. Kalau sudah mengajak kepada kemaksiatan, fala tuti huma, ya jangan diikutin. Namun kita harus punya perilaku yang tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Nah, itu dari Al-Qur'an. Nah, sedangkan dari hadis-hadis Nabi, Rasulullah banyak mengangkat bagaimana quotes-nya Luqman itu luar biasa, memberikan inspirasi banyak untuk informasi-informasi kepada Rasul, diajarkan kepada kita, termasuk ketika dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-82, ya sebentar. Ketika para sahabat bingung, ini gimana ya Rasul? Kok kayaknya dalam surat Al-An'am ayat ke-82 nggak mungkin banget gitu loh kita selamat, ya karena di dalam ayat ini Allah menegaskan yang namanya orang-orang beriman, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Mereka nggak boleh mencampur adukan dengan kezaliman. Ya, nggak ada di antara kita yang berbuat zalim. Cung, tunjuk tangan. Ada nggak di antara kita yang jadi wanita suci, ya jadi orang suci? Kan nggak ada. Semuanya mah kita pendosa gitu kan, doyan sama kezaliman. Lah, sedangkan dalam surat Al-An'am ini Allah menyuruh orang beriman itu nggak boleh mencampurkan antara iman dengan kezaliman. Akhirnya apa? Mereka kan akhirnya bertanya, ya Rasulullah gimana maksudnya kezaliman yang tidak boleh dicampur dengan keimanan? Nah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang kezaliman yang dimaksud itu dengan nasihatnya Luqman. Ya, jadi yang dimaksud dengan kezaliman yang tidak boleh dicampur saat kita beriman kepada Allah adalah musyrik, berbuat syirik. Nah, ini pelajaran yang berharga, ya bagaimana benar sosok Luqman tidak hanya memberi nasihat, tapi nanti dia menjadi idol untuk seorang ayah, ya yang dibutuhkan baik di zaman dulu maupun ayah-ayah kontemporer, ya Luqman kontemporer sampai akhir zaman. Juga nih Rasulullah SAW juga mengutip nasihat Luqman karena bisa jadi perasaan kita masih nggak percaya gitu. Mungkin kalau dibilang nggak percaya sadis amat ya. Kita masih suka nggak yakin. Sebenarnya sama aja ya, nggak percaya sama nggak yakin ya. Itu dengan janji Allah, kalau Allah itu selalu menjaga kita, Allah selalu bersama kita, Allah selalu menolong kita. Di setiap satu kesulitan pasti banyak kemudahan-kemudahan. Kan kadang kita suka digoda kagak yakin. Ya Allah, bener gak sih? Ya Allah, masih ragu aja deh. Nah, keraguan-raguan kita bahwa Allah itu kalau udah dititipin, Allah kan amanah. Tapi masalahnya kita kan jarang nitip kepada Allah. Ya kita cuman mengandalkan ikhtiar kita. Padahal kan manusia hanya bisa berencana. Allah yang menentukan. Coba
Misalnya nih, ketika anak kita mau sekolah untuk ujian, kita nggak hanya mendoakan sukses ya nak, ya, ajarkan mereka, titipkan apa yang mereka baca, titipkan apa yang mereka pelajari kepada siapa? Kepada Allah. Karena dulu saya diajarkan begitu waktu saya di Al-Azhar ya. Itu, aduh kan, oh ya Allah ini banyak banget yang harus saya pelajari. Kan suka mulakbat, apa keder kan, apa ini, apalagi kan orang waktu di Mesir itu nggak boleh cocokologi, kita nggak jawabnya, nggak boleh berdasarkan maksud kita apa. Jadi Al-Azhar itu masih autodidak ya. Artinya benar-benar autodidak, harus tekstual ya, harus persis seperti apa yang ditulis oleh dosennya di buku. Jadi kita kudu ngapal ini, ngapal diktat. Mending kalau cuman naskahnya doang. Kadang catatan kaki juga kudu kita baca gitu kan. Kadang kan ya Allah, Al-Quran aja yang Allah mudahkan untuk kita menghafal suka keder kan gitu kan. Nah ini diktat kuliah gitu kan harus dihafal. Nah, saat stres, ragu-ragu, bisa apa enggak. Ada seorang orang solih ya, seorang ulama yang akhirnya mengajarkan kepada kita, dikasih apa kayak model doa lah. Ya bukan doa biar kita dapat nilai sekian kan, orang Indonesia gitu. Apa sih bacaannya biar lulus, apa sih bacaan? Enggak. Tapi doanya itu untuk mengajarkan kepada kita, titipkan semua yang kita pelajari, yang kita ikhtiar kepada Allah. Allahumma ini astaudiuka. Ya Allah, aku titipkan ma qara'tu, apa yang aku baca, wa ma'alimtu, apa yang aku pelajari, wa ma hafidtu, apa yang telah aku hafal. Kepadamu, Allahumma ini astaudiuka Allah ya. Aku titipkan kepadamu apa yang aku baca, apa yang aku pelajari, apa yang aku hafal kepadamu. Ya, wa an arju, dan aku mohon ya Allah agar Allah mengembalikan hafalanku, pengetahuanku, apa yang aku baca di saat aku membutuhkan. Nah, ini kan bentuk benar-benar kekuatan bahwa Allah itu kalau udah dititipin sesuatu, Allah yang paling Al-Hafid, maha menjaganya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul atas nasihat Luqman. Karena Luqman yang berkata, kalau Allah ya jika sudah dititipi sesuatu, maka dia pasti akan menjaganya. Sudahkah ya seorang ayah, yang namanya ayah kan pergi mencari nafkah, bisa jadi harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kan begitu. Ya, sudahkah dia menitipkan kepada Allah, ya Allah aku titipkan istriku, Allah aku titipkan anak-anakku dimanapun mereka berada. Ya, karena engkaulah sebaik-baik sebagai tempat penitipan. Jagalah hati mereka, jagalah pandangan mereka, ya jagalah makanan mereka, ya jagalah sikap-sikap mereka. Ya, karena engkaulah yang maha menjaga. Jagalah mereka di saat tangan-tangan kita tidak mampu menjaga mereka. Di saat tangan kita tidak mampu melindungi mereka. Itu yang diajarkan oleh Luqman. Bahwa kita tuh butuh banget agar Allah selalu menjaga. Ya, sama kita juga begitu. Ya, kita kan pengen selalu ngejagain anak ya. Apalagi kayak kemarin tuh di Indonesia lah. Berita yang sangat dahsyat kan, ya Allah, saya bilang sama suami, itu jam 3:30, itu lagi di daerah Cibubur, yang itu loh, yang apa, mobil Pertamina, Mina. iya yang remblong, itu di lampu merah kan, blus, ya bilang, duh, itu tuh sekolah-sekolah tuh kalau yang sekarang kan udah mulai full kan, full day kan, itu yang SMA, itu 3:30 baru pada pulang. Jadi lagi banyaknya anak sekolah yang baru pada pulang. Karena kan mereka anak-anak sekolah itu kan jam 3. Kayak anak saya aja jam 3. Mereka yang ini sholat dulu 3:30. Itu kan kejadian gitu jam 3:30. Ya, ya Allah gitu kan. Yang dilindes kan yang pada pakai sepeda motor semua kan. Ya, yang bisa jadi kan ibunya lagi nunggu. Ya Allah, kita nggak pernah tahu memang umur itu di tangan Allah. Kebayanglah
Kalau dia adalah seorang anak, ya orang tuanya nungguin. Kalau dia seorang ayah, ya istri dan anaknya nungguin. Kalau dia seorang ibu, kan bisa jadi ya suami dan anaknya nungguin. Oh, totonya pulang tinggal nama kan begitu. Sampai saya dapat broadcast dari teman-teman di Cibubur itu, anak yang umur 2 tahun lah, itu di broadcast sama kita. Kenapa? Dia selamat. Ya, cuman di pihak Rumah Sakit Permata Cibubur itu bingung mau menyampaikan ini siapa, karena ini kok anak ini korban dan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Bapak ibunya mungkin salah satu jadi korban itu. Kan kalau kita lihat ya Allah, di darat, di laut, ya Allah, itu kejadian banyak terjadi gitu. Dan kita kan pasti ketika punya rasa kekhawatiran, ingat bahwa yang paling mampu menjaga mereka dengan penjagaan yang tidak pernah lalai, tidak pernah hilang itu siapa? Allah. Nah, Nabi Muhammad ya menyampaikan kekuatan bahwa Allah kalau udah dititipin sesuatu pasti Allah itu nggak bakal lalai. Allah pasti menjaganya. Sudahkah sosok seorang ayah seperti ini? Ya, yang dia menitipkan anak istrinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa istrinya kan. Istrinya kan juga suka deg-degan kalau suaminya keluar kota ya kan. Suaminya begitu di kantor glowing glowing semua kan gitu kan. Ya Allah aku titipkan mata suamiku, aku titipkan kan gitu kan. Hal yang sama. Ya sudahkah seorang ayah menitipkan doa ini seperti Luqman ya mengajarkan ya bahwa segala sesuatu ya titipkan kepada Allah. Ya kalau Allah sudah kita serahkan semuanya, Allah tidak akan pernah melalaikannya, kan gitu. Ya juga Luqman ini kan diberi gelar dengan Al-Hikmah, penuh dengan banyak ilmu pengetahuan yang bijak. Nah, Rasulullah SAW juga bagaimana mengajarkan kepada para sahabat kalau kepingin jadi orang bijak, ya bukan asbun asal ngomong. Kalau kepengen jadi orang bijak ya harus berilmu. Ya, nah, gimana caranya berilmu agar bisa menjadi orang bijak? Ikuti nasihat Luqman dan itu juga yang dikutip oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat ulama. Jadi jangan sok udah punya banyak ilmu, udah banyak tahu, jadi punya peluru untuk berdebat ya dengan para salafus soleh, dengan berdebat dengan para ulama. Udah nggak usah, ya nggak usah digunakan untuk berdebat. Dan juga jangan kamu punya ilmu untuk apa merendahkan orang lain. Mungkin kita nggak merendahkan ulama lah ya. Yang kita rendahkan siapa? Suami. Ustazahnya aja mungkin bijak. Loh, ya kita lebih killer dari ustazahnya sama suami. Hadal halal, wa hadal haram. Bapak tahu nggak? Begini, begini, begini. Gitu. Ya jangan sampai kita merendahkan. Karena suami-suami itu walaupun mungkin ilmunya kurang dari kita karena kita lebih rajin ngaji kan dibanding suami ya, tapi tetap walaupun dia tidak tahu dia mah gengsi ya untuk direndahkan yang pasti sok tahu gitu. Udah ya kita posisikan dengan kita mengetahui banyak ilmu bukan untuk merendahkan suami kita, bukan untuk merendahkan orang tua kita, ya kan? Nah, tapi memang kita tujuannya untuk menjadi orang baik. Nah, Rasulullah mengingatkan jangan kamu pelajari ilmu untuk berdebat dengan ulama, untuk merendahkan orang lain, atau untuk menarik perhatian manusia, biar dibilang lebih hebat dari orang lain. Nah, ya kalau melakukan seperti itu, dia akan ada di neraka. Ini dari hadisnya Rasul. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu senada dengan hadis dalam riwayat Ad-Darimi, ya bagaimana Luqman al-Hikmah. Jadi seorang sosok ayah ketika menitipkan anaknya bersekolah dimanapun juga, apa yang dilakukan oleh Luqman sebagai sosok seorang ayah kepada anaknya? Wahai anakku,
Jangan ya kamu mempelajari ilmu untuk menandingi para ulama. Harus tetap posisikan kita sebagai murid. Kalau kita memposisikan sebagai murid, berarti apa? Kita akan menghormati orang lain sebagai guru. Kita akan selalu belajar dari orang lain. Walaupun mungkin kita menganggap, ilmunya biasa-biasa aja. Tapi bisa jadi banyak kita bisa belajar dari dia tentang ketawaduan, tentang kesabaran. Jadi kalau belajar ilmu jangan suka materialistis. Karena kalau kita suka materialistis nih, dapat materinya apa? Wah, materinya bagus, materinya begini begitu. Ya, sensitif nanti kita akan tidak menghormati ketika kita kedatangan seorang guru yang kita anggap ilmunya ece-ece, nggak ada manfaatnya. Ya kita bisa jadi ilmu itu tidak didapati dari materi yang dia sampaikan, tapi dari akhlaknya, bisa juga dari keberaniannya, dari kesabarannya. Ya karena kalau kita berniat sebagai murid, dimanapun kapanpun kita sebagai murid, orang lain sebagai guru, kita akan memperlakukan anak pun sebagai guru. Pertanyaan anak pun juga menjadi guru. Bukan malah marah ya sama anak ya kalau ditanya kan gitu kan. Ya ini anak nanya, bikin orang pusing aja, nanya bikin orang bingung aja. Jadi anak kritis itu jangan domelin. Ya, anak kritis itu bisa jadi dia menjadi guru buat kita. Nah, jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan anak. Saya udah cerita belum ya? Yang seorang anak bertanya kenapa Allah pakai dombir laki-laki. Udah ya, udah cerita ya Mbak Liva? Belum, lupa saja. Coba teman yang lain. Kalau Allah tuh menggunakan dombir laki-laki di Al-Quran. Kalau Allah kok pakainya la ilaha illa huwa. Berarti kan laki-laki. Udah ya? Tahu, saya Ustazah. Itu pertanyaan saya minggu kemarin kayaknya Ustazah. Oh. Aja kalau mau dijelasin lagi biar paham. Iya. Iya, pertanyaannya itu emang Mbak Emma. Oh gitu ya. Maaf. Saya tuh memang menjadikan jadi satu sisi saya memang berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang nanya sama saya, curhat sama saya, jangan sampai saya tersebutkan nama. Karena saya takut nanti kan jadi jadi membuka aib ya. Tapi kekurangannya adalah saya jadi suka lupa siapa yang nanya kan gitu kan. Maaf ya Bema ya. Gak apa-apa Ustazah, kemarin juga nanyanya umum kok Ustazah di kajian kita. Ya, kalau memang nggak cerita aku juga nggak ingat gitu kan. Jadi ya artinya apa? Anak itu kalau bertanya apapun harus kita anggap sebagai guru. Jadi jangan diomelin dulu kan gitu kan. Gak usah dijawab lagi deh ya kan. Karena ternyata sumber guru yang saya ambil hikmahnya dari pertanyaan itu kita dari sini kan gitu kan. Jadi kalau kita memposisikan semua orang jadi guru, mau anak kecil memberikan pertanyaan kepada kita pun kita akan menganggap itu guru ya kan. Ya guru kita. Kita akan selalu lapang dada apapun, kapanpun, dimanapun sikap-sikap orang, pertanyaan-pertanyaan orang itu akan menjadi sebuah ilmu buat kita. Nah, jadi jangan kamu nasihat Luqman tuh, jangan kamu mempelajari ilmu untuk menandingi para ulama, jangan juga untuk berbantah-bantahan, ya, jangan juga untuk berbuat ria. Wah, udah senior, kagak ada senior mah dalam taklim. Kan gitu kan. Ya, tidak ada senior dalam taklim kita. Ya, karena semakin kita berburu ilmu dalam majelis ilmu, makin kita menyelam di lautan, ya, ketemu sama samudra, ya, apalagi kalau ketemu sama air zam-zam. Wah, sumur zam-zam itu nggak pernah ada dasarnya, kan gitu kan? Nggak pernah ada dasarnya. Pernah nonton itu kan kalau di Saudi itu suka di apa sih namanya, di bus travel kan, itu suka disetelin tuh sama bus travel video tentang air zam-zam.
bukan seorang ya, tim penyelam dari Eropa sudah siap dengan perlengkapan diving untuk mengukur sejauh mana kedalaman sumur Zam-Zam. Nggak sanggup mereka. Kenapa? Karena oksigen kan harus tercukupi sampai sekian lama kan? Itu sampai mau habis, tidak mungkin mereka memaksakan diri, nggak ketemu di mana? Dasar sumur Zam-Zam. Luar biasa. Jadi kita mah begitu. Semakin kita menyelam, tidak akan pernah bertemu dengan dasar lautan itu. Jadi jangan suka mempelajari ilmu itu untuk menganggap diri kita ria. Wah, kita lebih hebat. Enggak. Nah, terus apalagi kata Luqman, ini kata Luqman ya. Jangan kamu meninggalkan ilmu karena nggak selera. Gurunya kayak begitu, kagak asik. Pelajarannya ngulang. Ya kalau kita sudah males, pilah-pilih, takutnya nanti akan tertutup cahaya ilmu itu diberikan oleh Allah kepada kita. Ya karena itu pengalaman saya pribadi. Saya pernah satu mata kuliah itu Ulumul Quran, 1 kali saya gagal, 2 kali saya gagal. Saya sempat protes sama Allah. Kenapa? Nggak mungkin saya gagal. Kenapa? Karena apa yang ditanya di dalam soal itu saya sudah menjawab dengan sempurna menurut saya, karena kan sifatnya dia bukan diskusi kan, tapi memang kita menjawab apa yang diinginkan oleh dosen. Saya protes, kok kayaknya nggak mungkin lah saya nggak lulus. Kenapa kok saya sampai rosip ya, sampai harus hair lagi ya. Itu saya dapat nasihat dari seorang kakak ya di Mesir waktu itu. Mungkin Allah ingin mengajarkan kepada kamu ilmu itu, ilmu ulumul Quran ini kan ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran itu adalah cahaya. Kenapa cahaya itu tidak masuk ke dalam hati kamu? Karena hati kamu sedang maksiat. Hati kamu gelap. Saya bilang, iya, saya merasa saya pasti bisa. Orang saya udah jawab kok dapat nilainya jelek juga. Berarti apa? Kamu punya hati yang sombong. Merasa nilai itu tergantung dari apa yang kamu lakukan. Wah, langsung ya saya beristighfar, ya Allah, ya Allah. Nah, terus yang kedua, bisa jadi nih, kenapa adik nggak lulus? Karena kamu sudah tidak suka dengan dosennya. Bener banget. Saya nggak suka itu dengan dokter itu. Kenapa? Killer banget. Maunya nggak asik banget tuh dosen. Kalau kamu sudah tidak suka dengan seorang guru, itu sudah membuat cahaya di dalam hati kamu redup. Tidak akan masuk ke dalam hati kamu cahaya ilmu itu, karena kamu sudah gelap gulita dengan tidak suka sama seorang guru. Udah saya bertaubat sama Allah, ya saya bilang ya Allah saya minta ampun. Terus sama dosen itu saya bilang sama ya Allah, sampaikan kepada saya sudah merubah persepsi saya. Ya Allah, saya I love you, saya I love him ya, saya suka sama dosen saya gitu kan. Fillah sekarang Allah gitu. Ya terus menyesal alhamdulillah akhirnya lulus juga. Ya karena kan kalau nggak lulus repot, beasiswanya bisa dipotong kan gitu kan. Pas saya hidup dari beasiswa kan gitu. Nah, artinya sampai seperti itu pengalaman bahwa ilmu itu nggak masuk kalau hati kamu udah nggak suka sama guru, udah males ya, merasa nggak dapet ilmu ketika dalam majelis ilmu. Nah, Luqman mengajarkan jangan kamu tinggalkan majelis ilmu hanya karena kamu malas belajar, nggak suka ya. Terus kalau kamu bertemu dengan majelis ilmu ya, udah, walaupun kita mungkin nggak dapat apa-apa, tapi kita duduk bareng dengan majelis ilmu, apa kata Luqman? Ya kamu duduk bersama mereka, niscaya kamu akan mendapatkan rahmat. Ya kalau ternyata kamu salah, mereka akan meluruskan kamu. Ya niscaya kamu akan kamu akan dapat kebaikan ya dari duduknya kamu. Ya cuma duduk doang. Itu kan taman-taman surganya Allah. Jadi majelis ilmu kan disebut dengan taman-taman surganya Allah. Tapi hati-hati kalau kamu duduk bersama dengan orang-orang yang maksiat, ya bisa-bisa ilmu kamu terpreteli, hilang.
ilmu kamu tidak bisa memberikan manfaat. Kamu hanya bertambah bodoh, 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 bodoh. Nah, di sini bagaimana Luqman sebagai seorang ayah ya yang memang menjadi seorang visioner dan misioner dalam mendidik anak pada saat menitipkan anak itu dalam pendidikan manapun, di lembaga pendidikan anak manapun, ditetapkan dan diterapkan seperti itu. Nah, dari sini berarti apa? Ya, Luqman adalah sosok ayah untuk dijadikan teladan, idol bagi ayah-ayah kontemporer. Ya, jangan hanya ibunya aja yang harus mendidik anak. Karena saya suka diprotes, misalnya ibunya melulu, ya habis kan yang rajin ngaji ibunya. Masih alhamdulillah ibunya akhirnya mencoba untuk bangkit dan memperbaiki keluarga kan. Masih alhamdulillah gitu. Ya, daripada ibunya nggak ngaji juga, bapaknya nggak ngaji juga, kan kasihan anaknya. Ya. Nah, sedangkan dari kisah tentang Luqman ini berarti ada sosok ayah dan sosok ibu. Ya, ayah adalah penanggung jawab ya, dalam nafkah lahir dan batin. Yang namanya penanggung jawab nafkah lahir dan batin berarti kan bisa jadi ayah lebih sedikit waktunya di rumah. Dia harus keluar. Karena dia sering keluar, makanya dia harus bersinergi. Dengan siapa? Dengan pendampingan ibu. Nah, lebih detailnya bagaimana? Ya, jangan sampai dualisme. Anak gak akan menjadi anak yang penyayang. Anak gak akan menjadi anak yang suka demokrasi. Ya, suka istilahnya bermusyawarah. Kalau tidak dididik dalam rumah tangga yang seperti itu. Tapi kalau mereka dididik ya dengan sosok orang tua, bapak ibu yang suka berantem, masalah kecil berantem. Jadi kalau saya ibaratkan seperti arena tinju. Ketemu, wah masalah kecil ribut, apalagi masalah besar, cerai. Ya, anak yang sudah dididik dengan sosok orang tua yang tidak bersinergi, yang menjadi arena tinju, mereka akan menjadi preman-preman nanti di masyarakatnya. Akan jadi sampah-sampah masyarakat. Dan kita nggak mau seperti itu. Terus anak juga nggak mungkin menjadi orang yang suka berkhidmat, ringan tangan, peduli sama orang. Kalau mereka tidak dididik di rumahnya. Jangan sampai kepingin menjadikan anak kita berkhidmat, suka menolong, suka memberi. Tapi bapak ibunya apa? Menjadikan aktivitas di dalam rumah itu kayak pasar. Maksudnya kayak pasar apa? Abang punya uang, abang disayang. Abang gak punya uang, abang ditendang. Ya, anak udah biasa ngeliat begitu. Ibunya memperlakukan bapaknya kalau bapaknya punya duit. Kalau bapaknya kerja, kalau bapaknya nggak punya duit, bapaknya nggak pegang uang, nggak ngasih nafkah, nggak ada hormat. Ya, bagaimana anak bisa saling menghormati, bagaimana anak bisa berkhidmat melayani orang lain. Ya, kalau di dalam rumah saja semua tergantung dari materi, dari keuntungan. Nah, kalau kita kepingin anak itu adalah anak yang selalu bersosial, berkhidmat, ya suka membantu orang lain, ya sinergi dong bapak dan ibunya di rumah juga seperti itu, jangan seperti aktivitas pasar. Nah, anak yang kepengen kita jadikan bersosial, bersahabat, peduli dengan yang tua, sayang dengan yang kecil, sensitif, ya berarti apa? Ciptakan rumah jangan kayak kuburan. Maksudnya apa kayak kuburan? Udah kayak mayat-mayat hidup, masing-masing sibuk sama gadgetnya. Kan gitu kan. Saya cukup keras sama anak saya. Kamu boleh pakai headset. Ya kalau memang kamu mau presentasi. Kalau memang kamu perlu fokus mendengar. Ya karena nge-zoom itu kan ya perlu konsentrasi. Tapi kalau cuman kamu nonton, kamu mau video call, kamu mau apapun, jangan pakai headset. Kenapa? Itu akan membuat kamu tidak peka dengan lingkungan. Dipanggil-panggil nih sampai serak, suara kita kagak denger-denger. Manggil, astagfirullahalazim kan gitu kan. Ya, lihat kecelakaan kayak beberapa waktu yang lalu tuh, ya Allah, anak UI
Kan kalau teman-teman tahu UI kan, di dalam UI kan melintas kereta. Ya, perempuan ibaratnya lagi dibangga-banggakan sama orang tua. Ini apa ketabrak kereta? Kenapa? Ini pakai headset. Ya, jadi diteriakin kagak denger. Ya, akhirnya ya memang semua kembali kepada umur, tapi kan pelajaran buat yang masih hidup. Nih, kamu tuh kalau pakai headset di mobil, kamu pakai headset di bus, kamu pakai headset, kamu nggak denger kalau ada apa-apa. Ya, kamu menikmati. Ya, kamu nggak ngeh kalau ada orang yang sedang membutuhkan manggil mas, kamu nggak denger. Ya, jadi orang yang nggak peka. Gitu. Nah, itu semua tergantung dari bagaimana bapak dan ibunya menciptakan rumah seperti kuburan atau enggak. Kan gitu kan. Nah, ya atau seperti kita kepengen seperti sekolah yang terpadu. Nah, kalau kepengen sekolah yang terpadu, ya bagaimana Luqman harus dipadukan dengan sosok seorang ibu. Jadi kalau sosok seorang ayah itu ada dalam surat Luqman, kalau sosok seorang ibu kan ada dalam surat Al-Ahqaf surat 46 ya di ayat yang ke-15. Ya, yaitu apa? Kita harus tahu dulu nih yang namanya rumah berarti kan harus berbeda dengan sistem di sekolah. Jadi sekolah itu hanya mitra kita. Jadi musyawarah lah sama suami mau masukin dari mulai daycare, TK, SD, SMP sampai kuliah itu mah cuma mitra kita. Jangan sampai merubah visi dan misi kita dalam rumah tangga. Sekolah itu hanyalah tempat pengajaran, tapi rumah tempat pendidikan. Nah, Luqman itu ya bukan sebagai seorang ayah yang ngajarin, tapi Luqman sebagai seorang ayah yang memberikan konsep pendidikan. Nah, sekolah hanya penunjang. Ya kita cuma mitra doang. Ya, tapi rumah adalah pendidikan yang utama. Sekolah cuma asisten ahli. Ya Allah, saya kepingin anak saya pinter agamanya. Ya, bisa jadi kita sekolah anak kita di sekolah di tempat agama. Karena kita akan mengundang asisten ahli untuk mengajarkan anak kita fikih, anak kita Al-Quran. Ya, bisa juga nggak cuma agama doang, kepengen juga dengan sainsnya. Berarti kita pilih yang TKIT, SDIT, SMPIT kan begitu. Itu mah kita cuma menjadikan sekolah itu asisten ahli. Kita sebagai penanggung jawab, jadi jangan lepas tangan. Ya, jujur, pada saat kita mau menitipkan anak di sekolah sebagai asisten ahli ya, jadi sekolah itu sebagai asisten ahli. Itu nggak boleh melepas tanggung jawab kita ya, karena waktu itu saya pernah berdialog sama suami pada saat suami saya ya seperti bapak-bapak kebanyakan deh yang kepingin nyekolahin anaknya di pesantren gitu. Saya bilang sebelum memutuskan pesantren mana buat list dulu kira-kira pesantren mana yang saya pun juga rela untuk melepaskannya karena kan sebagai asisten ahli doang kan gitu kan. Ya itu apa? Saya akan cek dulu. Pertama apa? Jumlah bed sama enggak dengan jumlah siswa. Kalau jumlah bednya separoh dari jumlah siswa berarti kan satu bed, satu kasur berdua. Enggak deh. Saya bilang tong enggak. Kan maksudnya ini ya belajar untuk berbagi enggak. Yang namanya lesbian itu sama perempuan. Rasul itu menyuruh untuk tidur tidak boleh satu ranjang. Kita aja sama anak kita umur 10 tahun suruh dipisahin. Masa dia sama teman-temannya tidur satu bed berdua? Enggak. Tong. Ada nih yang satu bed satu orang, satu anak. Oke. Yang kedua apa? Berapa jumlah kamar mandi? Ya, kalau dalam satu satu kamar ya misalnya satu komplek kamar lah ada 3 kamar dihuni sama misalnya 4 ya 12 orang kamar mandi cuma satu enggak saya bilang enggak kenapa kebutuhan kamar mandi dibagi 12 orang mikir nanti akhirnya membuat anak itu yang kebelet kencing, akhirnya apa? Ayo deh kita sama-sama mandi bareng-bareng gitu kan? Kita kan sama-sama perempuan, lesbian emang sama-sama perempuan, kan sama-sama punyanya, ya lesbian juga suka sama yang punyanya sama-sama,
Ya, enggak, saya bilang. Udah. Ya, jadi kalau jumlah berarti ya paling enggak kan ya satu kamar, anggaplah berdua atau bertiga satu kamar mandi. Wah itu mah kayak hotel kan gitu kan. Iya, giran misalnya ada, wah satu kamar, ada kamar mandinya. Jadi satu kamar bertiga, ada satu kamar mandi satu. Yang ada apa? Biaya aja gede. Air sama nggak cocok sama kantong bapaknya kan gitu kan. Air apa kagak jadi deh. Nah artinya apa, kita harus menjadikan sekolah itu hanya asisten ahli, bukan kita serahkan. Akhirnya apa, kita jadi stres kalau kita menyerahkan tanggung jawab pendidikan itu kepada sekolah. Stresnya apa ya, di pesantren kan anak kita jadi baik, nggak pegang handphone kan. Saya bilang, saya baru bilang sama suami, aku nggak akan menyekolahkan anakku di pesantren yang anak itu susah dihubungin. Nggak, saya bilang gitu. Dan jadi ngubungin anak kita aja susah banget. Ya kan, oh, namanya ibu ya kan kadang kalau lagi masak enak inget, ya nggak bisa nelpon. Nggak, saya bilang. Harusnya saya pengen nyari pesantren yang anak itu tidak dihalangi untuk membawa handphone. Tapi anak itu dididik manajemen pegang handphone. Karena kalau anak itu dilarang pegang handphone, tidak dididik manajemen handphone, begitu liburan yang pusing emaknya. Kamu kok gadgetan melulu, kamu nggak pernah lepas gamenya, kamu nggak pernah nonton. Ma, aku kan satu semester nggak boleh pegang handphone, mumpung di rumah, hari tanpa larangan gitu kan. Akhirnya pas stres saya bilang, oh gak deh, saya nggak mau kayak begitu, jadi ribut. Nah, anak pulang tuh bukannya welcome, jadi ribut. Kamu kalau di sekolah aja deh, ya nggak pegang handphone, kamu rajin bangun ini. Ya artinya apa? Berarti kita tidak menjadikan mereka sekolah itu hanya asisten ahli, kita melepaskan tanggung jawab. Makanya kalau memang mau masukin sekolah benar-benar yang istilahnya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan visi dan misi kita, kan gitu. Karena di sekolah itu hanya mendapatkan pengetahuan, hanya mendapatkan keterampilan, skill, di rumah membentuk karakter. Nah, dia tahu handphone ini begini-begini. Nah, lalu karakternya kan dibangun di rumah. Ibu-ibunya puyeng, ya Allah kangen sama anak, tapi kenapa jadi ribut melulu kalau anak pulang dari pesantren? Kenapa? Ya Allah, ya tidur, gak bangun-bangun, cuman melek makan tidur kan gitu kan? Ya karena apa? Ya kita tidak menjadikan bahwa sekolah itu hanya pengetahuan, karakter di rumah. Nah itu. Nah kemudian ya dari sini berarti apa? Peran ayah harus menjadi seseorang yang punya visioner, ya punya misi, mau dibawa kemana nih rumah tangga kita, mau dijadikan apa nih anak kita. Kalau memang kita sudah punya visi dan misi, maka nanti ayah akan berdiskusi dengan istri, dengan ibu dan anak, di mana kira-kira ya kita bermitra untuk menitipkan anak kita dari mulai daycare, TK, SD sampai kuliah yang sesuai dengan visi dan misi. Karena ayah sebagai penanggung jawab. Yang namanya penanggung jawab berarti apa? Ayah menjadi konsultan pendidikan. Jangan sampai ya ini anaknya, wah itu anakmu. Aku kan udah capek ngurus nyari duit. Ini membangun pendidikan anak, bangun karakter itu nggak bisa hanya dari ibu. Idealisme itu ya dari ibu dan bapak, nggak bisa dualisme. Jadi nggak usah pendidikan seperti yang dilakukan oleh Lukman, yang walaupun karena sebagai pemimpin ya masih punyalah ego-egonya dan individualitasnya, tapi Lukman mengajarkan membangun sistem berpikir, ada musyawarah, ya ada kerjasama. Dan itu harus dibangun oleh seorang ayah, dan dia harus menegakkan profesionalisme. Nah di sini memang akan menjadi the king, yang jadi raja yang suka memerintahkan ini dan itu. Ya itulah sebagai seorang ayah. Makanya perlu didampingi oleh seorang ibu. Nah surat Al-Ahqaf ya ayat yang ke
15 itu kenapa sampai 40 tahun? Ya karena mitra kita mendidik anak kita sampai umur 40 tahun, sampai dia nanti punya istri, punya suami, punya lingkungan kerja, ya kan harus yang hari-hari itu sesuai dengan visi dan misi kita. Ya dengan demikian, sosok seorang ibu ya harus sosok yang penuh dengan cinta. Ya, kemudian juga memberikan harmoni, perbedaan pasti ada, tapi ya kita bersinergi. Dan kita harus punya moral, moral menghormati, moral menyayangi, ya, itu dimiliki oleh seorang ibu. Ya, dan pastilah ya kita akan membangun tidak dengan fisik tapi membangun dengan hati. Otomatis yang diperlukan bagi seorang ibu karena main hati nih. Berarti yang diperlukan seorang ibu adalah pengorbanan. Kan gitu kan? Ya, pengorbanan ya antara realita dan idealis. Ya kira-kira inilah yang diajarkan ya di dalam kisah Luqman. Jadi berdoalah kepada Allah, moga-moga suami-suami kita akan dimudahkan oleh Allah seperti Luqman kontemporer. Wallahu a'lam bishawab. Materinya panjang, itu hanya tambahan untuk konsep aplikatif yang diajar oleh Luqman, tapi paling tidak sosok ayah dari Luqman yang diajarkan dalam surat Luqman ini menjadi inspirasi ya untuk membentuk ayah yang ideal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustazah, Masya Allah. Kita sampai di sesi tanya jawab dengan berakhirnya penjelasan dari Ustazah tentang nasihat Luqman ini. Saya persilahkan kepada ibu-ibu semua, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kepada Ustazah atau ditulis via kolom chat. Saya silahkan, monggo. Masih. Mbak Lisa, ada pembukaan atau mau penutupan nanti? Harusnya Pak Imam. Lagi menghayati Sosok Luqman. Luqman kontemporer. Lagi menghayati Luqman saja. Saja minta tipsnya dong dari saya kan punya anak 3, usianya berbeda-beda. Gimana sih cara ngajarin agama di level usia mereka itu? Apakah disetelin YouTube udah sambil kita ngomong, ataukah di sisi itu kita les privat? Kalau ngaji setiap maghrib insya Allah Ustazah. Tapi yang tentang akidah, akhlak itu, etika itu yang ibaratnya minim lah saya itu untuk urusan itu. Itu gimana Ustazah? Minta tipsnya Ustazah. Memang kan kita harus melihat karakter anak ya. Tapi rata-rata semua anak itu suka dengan cerita. Kan gitu kan? Satu suka dengan cerita. Yang kedua, anak itu kepinginnya sosok ibu bukan sebagai guru. Tapi sosok ibu sebagai seorang ibu, seorang sahabat. Gitu kan? Jadi kalau di depan anak ya mengajarkan dengan wah seperti seorang guru, anak tuh gak bakalan mau. Omi bukan guruku, Omi ibuku. Anak saya tuh begitu tuh. Nah, untuk menghadirkan agar anak itu mau menerima kita, saya biasanya nih kalau saya meninggalkan titel sebagai seorang ustazah. Saya akan menjadikan sosok sebagai seorang ibu yang gaul lah, yang ngakap sama anak-anak. Jadi saya nyanyi bareng, ya saya istilahnya bercanda bareng, goyon bareng, ya agar mereka tidak merasa canggung gitu kan kalau diposisikan anak itu seperti jamaah, seperti murid. Mereka udah capek. Jadi Masya Allah ya kan. Mereka udah capek kalau di sekolah itu kan udah berhadapan dengan gurunya. Ya, jangan sampai di rumah pun kita mendidik mereka seperti sosok sebagai seorang guru. Jadi yang mungkin dari pengalaman saya ya, dengan
model cerita. Satu. Nah, terus yang kedua, dengan gaya tidak seperti seorang ustazah, tidak seperti seorang guru, tapi gayanya seperti seorang sahabat. Seorang sahabat cerita. Jadi sambil duduk, sambil nonton. Jadi saya kalau sama anak-anak nih nonton yuk, ayo ya. Tapi yang penting jangan nonton di bioskop aja deh. Nah kalau nonton bioskop saya masih menolak. Kenapa? Umi takut mereka tidak melihat apa yang ditonton oleh Umi. Tapi mereka hanya melihat saya masuk ke bioskop. Nanti takutnya kan jadi sebuah hukum. Ustazah aja nonton bioskop kan gitu kan. Padahal mungkin bioskopnya bioskop apa gitu kan. Jadi kalau nonton di rumah, anak saya nonton kadang gitu. Kamu nonton apa gitu kan? Ini Mi, film bagus nih Mi, film ini bagus mah. Saya suka nonton gitu kan. Dan saya memperlakukan diri sosok saya yang memang penuh dengan kekurangan dan kelebihan gitu kan. Ya anak saya yang main game, ini saya nggak pelorong. Kamu main game ya enggak? Ya mereka main game, ya namanya anak ya yang perempuan game itu Roblox ya. Roblox ya. Ya Roblox itu kan yang mabar, misalnya mabar gitu kan. Saya nggak larang. Ya, jadi mereka di kamar saya pun ngapain dek gitu kan lagi mabar nih. Saya ngeliatin Mas juga gitu. Main apa Mas? Waduh Mi, setengah jam nih Mi. Tak dulu Mi gitu kan. Jadi udah saya nikmati. Jadi ketika mereka menganggap nyaman dulu dengan kita, ya makan bareng sama kita, main bareng sama kita. Disitulah kita kalau bercerita itu lebih enak disampaikan. Dan pengalaman lagi nih, jangan pernah bercerita tentang pengalaman buruk kita, karena anak itu kadang ngebalikin Mbak Liva. Saya sempat bilang begini, Mas, Mbak, kamu tuh udah diberikan kemudahan dalam fasilitas sekolah. Nggak kayak Umi dulu. Umi itu sekolah, jalan kaki, nggak punya uang jajan. Kalau mau jajan nih, Umi harus berjuang dulu. Ya kan, kerja dulu, kerja apa? Kan dulu waktu sekolah kan suka nyatet ya. Itu pada nggak suka nyatet tuh, saya ngambil upah dari suka nyatetin gitu kan. Nyatet, dapat upah, dapat uang jajan. Berharap tuh saya bercerita seperti ini agar anak-anak itu semangat. Wah, dulu orang tua kita susah. Ya sekarang mereka semua serba dimudahkan. Tahu nggak jawabannya apa kata Balipah? Ya Allah, Umi sabar ya. Umi dulu orang miskin. Lah, kagak kena kan gitu kan ceritanya. Jangan ya dulu harus naik angkot ya kalau memang itu kata ayah gitu, ayah tuh harus naik Metro Mini, naik Kopaja segala macam. Ya Allah, kasihan banget dulu kagak ada Gap ya, kagak ada Gojek ya. Itu kan sekarang mah ya jadi kagak bakalan nih kalau cerita-cerita pengalaman pahit kita itu harus berbicara kepada anak di zamannya. Nah, jadi dari pengalaman saya apa ya, dekatkan dulu ya dengan model cerita, kemudian mengakrabkan diri kita. Nah, edukasi tentang keimanan itu di momen-momen yang mungkin apa ya, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya apa? Kita ingin menanamkan kejujuran. Ya, kita ingin menanamkan kejujuran dari awal. Ya, kita bilang pokoknya rumah ini adalah karakter rumah yang jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Lebay Mi. Jadi gitu. Tidak ada dusta di antara kita. Lihat, Umi sama ayah tidak ada dusta. Handphone Umi kamu tahu, ya handphone ayah kamu tahu. Kita tuh nggak ada rahasia, ya karena kejujuran dan kerahasiaan itu tidak ada di antara kita. Nah itu lebih mudah mereka itu melihat dengan bukti contoh. Nah, namun ada kalanya juga mereka perlu kita ajarkan ya dengan cerita-cerita yang ada terjadi. Misalnya, ya saya menerapkan kepada anak saya kalau saya selalu menyiapkan receh ya di mobil, di rumah, saya menyiapkan receh ya barang 2000-an, 1000-an. Nah, tujuannya apa? Saya cuma ingin menanamkan kepada anak saya, kamu bersedekah bukan karena kamu orang dermawan. Kamu bersedekah, kenapa?
Karena bisa jadi Allah itu menitipkan rezeki kepada orang-orang tersebut ya, bukan sama orang lain, tapi Allah menitipkan harta itu kepada kita. Jadi saya ingin menerapkan kepada anak untuk banyak bersedekah, ya, banyak memberi, ya, dengan langsung apa ya, mengajarkannya di momen-momen yang memang kita bisa action langsung, gitu kan. Nah, jadi lebih kepada prakteknya, karena jangan mengajarkan anak teori. Allah adalah Allah. Biasanya saya kalau ngajarin teori, ketika memang mereka mau ujian PAI, baru tuh. Karena anak saya gitu, Umi, aku lupa urutan iman. Urutan iman aja anak gue lupa. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Karena kan saya lebih menerapkan kan, maksudnya prakteknya ya. Tapi di PAI mah, di sekolah kan rukun iman yang keempat apa, rukun itu kan. Akhirnya apa? Ya Allah gitu kan. Umi, aku lupa rukun iman yang ke ini berapa. Ya, memang sih aku nggak pernah ngajarin kayak gitu Mbak Liva. Tapi gara-gara pelajaran PAI, akhirnya apa? Mau nggak mau saat pelajaran PAI saya jadi guru. Tapi gurunya yang beda dikit. Jadi saya mengajarkan tentang rukun iman itu ataupun praktek bahasa Arab itu dengan gayanya kita sebagai seorang ibu lah, bukan sebagai seorang guru. Nih, Allah di atas, kita di bawah. Kamu biar ingat nih, rukun iman. Pertama apa? Allah. Nah, ketika Allah ingin menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, pasti ada prosesnya. Ya, yaitu apa? Ya, pertama iman kepada Allah. Allah panggil dulu siapa? Malaikat. Kan gitu kan? Berarti iman kedua adalah kepada malaikat. Malaikat bawa apa? Bawa Al-Quran. Berarti rukun iman yang ketiga, Al-Quran. Nah, Al-Quran diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti rukun iman yang keempat adalah Rasul. Isinya apa? Tentang hari kiamat. Berarti rukun iman yang kelima adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Karena nanti ya ada surga dan neraka tergantung dengan takdir. Kayak gitu jadinya. Nah, jadi lebih kepada karakter kalau saya. Wallahu a'lam. Oke, saya Ya, jadi lanjutin yang pertanyaan tapi saya tutup dulu di samping azan. oke. Oh, saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Ada 2 pertanyaan dari hamba Allah. Ustazah, bagaimana bila peran ayah sedikit waktunya karena pekerjaan? Ini yang pertama. Yang kedua, Ustazah, apakah bila orang tua dulunya memiliki pekerjaan yang pendapatannya subat atau haram, apa pasti akan mempengaruhi masa depan anak-anaknya? Demikian, Ustazah. Izin azan selesai dulu ya. Baik, Tapi Ustazah. saya catat ini pertanyaannya. Baik. Ya, mohon izin dijawab. Jadi pertanyaan pertama, gimana ya ketika peran ayah ya sedikit karena lebih banyak di luar. Nah, kalau kita ternyata punya rezeki suami yang super sibuk, ya di luar waktunya, bahkan nggak cuman 1 hari waktunya sedikit di rumah, dia lebih banyak dinas keluar seminggu, di rumah cuma sehari, 2 minggu di rumah 3 hari, misal. Kalau memang kondisi seperti itu, maka yang perlu dibangun adalah mindset kita sebagai seorang ibu. Yaitu apa? Ini anak bukan anak kita doang. Ini kan anak bukan anak bapak, tapi ini anak-anak kita bersama. Anak ini adalah aset. Jangan sampai kita kehilangan aset ya karena kekurangan dari si ayah.
kalau kita sudah menganggap anak ini aset, berarti ayo kita bantu anak kita jangan sampai dia kehilangan apa ya muatan ilmu yang terbaik hanya gara-gara peran ayah yang kurang. Berarti jadilah kita ya mungkin menggantikan ya powernya ayah untuk mengawal dan merawat ya anak kita. Ya, di sini ayo berarti kita punya pengorbanan lebih. Ya syukur-syukur walaupun suami kita secara fisik enggak banyak menemani, tapi kan bisa jadi dia membuka konsultan, kan gitu kan. Jadi punya kesepakatan lah sama suami. Aku dalam satu hari misalnya kan apa kamu di luar atau dalam satu hari boleh dong barang 15 menit aku mau laporan. Nah, itu harus disepakati. Ya paling enggak tuh kalau si ayah tidak mendampingi secara fisik, tidak mampu memikir terlalu banyak, paling enggak 15 menit jadi konsultan dong. Nah, walaupun 15 menit suami kita nggak bisa ngasih jawaban apa-apa. Kalau gitu jangan jadi konsultan, jadi konselor. Bedanya apa kalau konsultan sama konselor? Kalau konsultan bisa jadi dia akan memberikan istilahnya report, memberikan jawaban. Tapi kalau konselor seperti kantong kresek. Saya sering banget menjadikan suami saya sebagai konselor, ya sebagai kantong kresek. Kenapa? Aku cuma mau cerita, bla 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 bla, udah. Jadi suami saya seperti kantong kresek. Udah puas, ikat, buang. Kenapa? Karena kadang perempuan itu kuat. Dia cuma butuh ketika ada sesuatu cuma pengen cerita doang. Jadi suami-suami, ayah-ayah yang sibuk, coba kita berdialog kepada si ayah. Kebutuhan kita agar dia bisa memenuhinya. Apakah dia bisa menyiapkan waktu untuk sekedar menjadi konsultan. Aku tadi anak-anak begini nih, ya begini nih Bi, begini nih Pak, gimana nih? Nah, paling nggak kan mintalah kesepakatan waktu. Ya kalau nggak bisa sehari sekali, 2 hari sekali. Kalau dia memang aku nggak ngerti soal pendidikan anak, yang penting aku mau kerja. Ya udah, kalau kamu tidak bisa menjadi konsultan, please dong kamu jadi konselor. Maksudnya apa? Kamu siap jadi kantong kresek? Ya, karena cuman aku mau curhat doang. Nih biar nih yang di dada, ya kan, udah selesai. Udah, karena kalau udah cerita puas, ya baru deh kita bisa tidur, kan gitu kan. Nah, jadi kalau sudah ada kesempatan kayak begitu, suami pun akan lapang. Bahkan bisa jadi dia nanya, tumben gak cerita, kan gitu kan. Capek. Sama ibu-ibu Hongkong dari jam 2 sampai jam 4 kan gitu kan. Gitu suami pulang udah gitu doang. Nah, jadi tetap kita mencoba untuk mengkomunikasikan karena peran tadi sebagai penanggung jawab, sebagai konsultan atau sebagai konselor masih bisa lah disiasati. Kemudian yang kedua, gimana ya kalau orang tua kita dulu nafkahnya syubhat ataupun haram? Ini 2. Kalau pasti haram, ya kita harus bertaubat. Caranya apa? Haramnya itu karena menzolimi orang lain atau tidak? Kalau karena menzolimi orang lain, misal kebiasaan ibu kita dulu, zaman dulu, adalah jagal-jagal. Apa sih kalau motor itu kalau ngambil bener ya? Begal. Nah, jagal itu. Ya kan? Kalau orang ibu kita adalah begal-begal tukang sayur. Bukan begal jalanan. Ya, kan cabai lagi mahal. Bang, nih beli sambelan 5.000, bisa gitu kan? Kan bisa jadi ya Allah 5.000 cabai aja 120.000 belum gitu kan? Tapi kan mungkin tukang sayur ya namanya juga ketemu sama emak-emak gitu kan? Udah dikasih lah sedikit, kan bisa jadi dia jadi begal-begal tukang sayur. Segini mana cukup, wah langsung brot ngambil, ya mengambil dengan paksa namanya rampok kan gitu kan. Nah, diulek sama si ibu kita.
dimakan sama anak kita, berarti kan memasukkan sesuatu yang haram. Nah, kalau memang dia mendapatkan dari unsur yang haram, ya dengan cara menzolimi orang lain, ya harus kita kembalikan hak orang lain. Tapi kalau ternyata enggak sih Ustazah, enggak dari menzolimi orang lain, tapi memang dari pekerjaan yang haram misalnya gitu kan. Ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang haram itu akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah dan daging. Nah, sedangkan kalau syubhat, ya itu kan berarti masih perlu kejelasan. Syubhatnya jatuhnya kepada yang haram atau tidak. Ya kalau hanya kehati-hatian silahkan. Tapi kalau tidak sampai ke tingkat yang haram, ya perbanyaklah sekedar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu? Bu Met tumben nggak ada ya Bu Met ya? Bu Imet lagi mudik Bu, lagi di Bandung. Jadi dia dari tanggal 5 kemarin nggak hadirun. Lagi di Bandungun. Iya, Bandung, Padang. Oh. Jadi Sinyalnya sedikit yang hadir nih saja karena ada beberapa teman yang ke Indonesia juga. Musim liburan Ustazah. Liburan di sini saja. Kalau di Indonesia kan musim masuk ya. Benar-benar. Tapi mau pada pulang ke Indonesia tenang enggak. Saya mah kagak berasa kalau Balipa tuh di Hong Kong. Bayati di Hong Kong kagak berasa. Oh, insya Allah saya tanggal 26 saja. Karena kan iya nih. Saya itu juga di mana? Saya masih di Hong Kong. Ditinggal saya sama Mbak Lipa. Makanya 26 izin nggak join saja karena baru mau landing itu. Saya aja kagak berasa kalau Mbak Lipa itu ada di negeri seberang. Iya. Ya Ustazah, Masya Allah. Wah, ahlan. Sampai silaturahmi dengan Ustazah insya Allah. Sepertinya hari ini kok adem ayem. Ustazah, ini saya menambahi sedikit pertanyaan. Sebenarnya lebih ke advice ya, nasihat bagaimana menyikapi perbedaan antara suami istri yang sepertinya itu bukan tidak menemukan titik terang, tapi sepertinya selalu berbenturan saat membicarakan tentang mendidik anak. Misalnya saya menerapkan sebuah aturan, awalnya suami setuju, oke, begini ya kita terapkan. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata suami hatinya lebih lembut dari saya. Beliau tidak mampu menerapkan secara nyata. Di tengah jalan beliau pasti berbalik ke, oh ya Allah kasihanlah mereka masih anak-anak, mereka belum bisa mengikuti cara yang seperti ini. Meskipun sebenarnya kita sudah merundingkan itu bukan cara yang tergolong berat buat mereka. Tapi di ujungnya suami belum mampu melaksanakan dan akhirnya anak-anak kembali ke rutinitas atau ke kebiasaan yang seharusnya saya sudah hampir mampu mengatasinya. Akhirnya saya dan suami harus bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Saya merasa saya harus menurut beliau karena beliau yang memutuskan, tapi di satu sisi saya juga merasa aduh kecewa sekali kenapa saya hampir mendapatkan tujuan saya gitu loh. Demikian tujuan suami juga sebenarnya. Tapi harus selalu patah di tengah jalan karena perbedaan pendapat dengan dalam cara mendidik anak. Terima kasih Ustazah atas nasihatnya. Jazakumullah khair. Ya, namanya juga kan baru pengalaman. Ya, anak pertama lagi. Kan begitu kan? Nah, biasanya model-model mencari model pendidikan, model sistem kayak apa di rumah, yaitu untuk anak pertama. Maklumlah, itulah kita harus banyak sharing, banyak belajar, ya karena anak pertama ya, Bu. Bukan, sebenarnya saya nggak untuk menerapkan kasus pertama gitu loh maksudnya. Masya Allah, Ustazah bisa tahu betul. Saya di karya
dikaruniai 3 anak, tapi walahi suami saya itu cenderung melindungi yang anak pertama. Saya kurang mampu menyerap dan menerka keinginan beliau karena anak saya yang pertama itu laki-laki. Jadi saya mau memfokuskan kayak seharusnya beliau bisa lebih berdikari, lebih mandiri, lebih berprinsip begitu. Maksud saya mau mendidik beliau. Tapi suami kayak berusangan belum waktunya, pasti macet di tengah jalan, kayak tidak tega, bahkan sampai memohon kepada saya untuk saat ini is okay, tolong hentikan dulu begitu. Jadi tidak begitu dengan anak kedua dan ketiga, serasa oke, is okay, kamu boleh melakukannya, tapi tidak dengan anak pertama begitu. Iya, karena memang ibaratnya anak pertama itu ya dia ibaratnya jadi pilot proyek kan gitu kan, berhasil tidak berhasilnya. Nah dari sini ibaratnya memang kita perlu ya seperti tadi yang saya sampaikan, perlu ada konsep. Oke, yang penting terarah dengan baik. Ya kalau saat ini tidak, kira-kira sampai berapa lama? Kan gitu kan? Sampai berapa lama tawaran teori saya untuk diterapkan misalnya nggak cocok, kita coba dengan teori yang lain, coba dengan teori yang lain, coba dengan teori yang lain. Karena seringkali anak laki-laki yang pertama, ya, dia mungkin bisa sudah balik tapi belum mukallaf. Nah, jadi dia sudah secara fisik dia sudah dewasa, tapi secara mukallaf, secara tanggung jawab ya dia belum ada. Karena memang anak pertama itu jadi anak percobaan. Karena kita belum menemukan sistem yang pas. Nah, jadi saran saya berbincang-bincanglah dengan suami, kira-kira step by step ya. Kalau sistem yang saya ingin terapkan ayahnya nggak cocok, ya kira-kira mau kayak seperti apa? Karena kita memang harus jadi belajar ya seperti sekolah, lulusan kelas pertama ini, angkatan pertama ini benar-benar modeling di sekolah tersebut. Jadi semuanya punya konsep yang luar biasa ya. Kepala sekolahnya punya konsep kayak gini, guru punya konsep kayak begini, karena namanya juga anak pertama. Ibaratnya karakter dia itu akan menjadi kualitas dari keluarga kita. Nah, mungkin si ayah melihat ya bahwa anak laki-laki itu dengan anak perempuan memang dari aspek mukallafnya agak lambat, kan gitu kan? Ya, agak lambat ya karena memang laki-laki itu untuk menjadi sosok yang pemimpin, ya bertanggung jawab. Karena kan untuk anak laki-laki dia tidak ada batasannya dengan orang tua. Beda dengan anak perempuan kan? Anak perempuan itu begitu dia sudah menikah, yang paling utama adalah si suami. Jadi nggak perlu terlalu saklek. Kenapa? Karena pendampingan kita kepada anak laki-laki kita itu nggak akan tergantikan sama siapapun. Kan gitu, nggak akan tergantikan sama siapapun. Jadi jangan sampai kita udah membuat anak nggak nyaman dulu sama kita. Karena kalau anak laki-laki itu udah nggak nyaman sama kita, lalu bagaimana nanti ketika dia sudah punya lingkungan, dia sudah punya istri, dia punya keluarga, bisa-bisa dia merasa kita tergantikan oleh lingkungan yang membuat mereka nyaman, kan gitu kan? Ya karena mereka kan artinya posisi kita sebagai seorang ibu bagi laki-laki nggak akan tertandingi sama siapapun. Ya artinya kalau kita sebagai seorang perempuan ya, kedekatan dan pertanggungjawaban antara suami kepada ibu kandungnya ya kan kita nggak boleh cemburu karena kita sebagai mantu nggak akan pernah bersaing sama ibu mertua. Nah ya artinya kalau kita lihat seperti ini berarti apa, pendampingan kita kepada anak laki-laki kita kan lebih panjang. Masa-masa
dia perlu perlu kenyamanan dulu sama kita, ya perlu merasa enjoy dulu sama kita, karena takutnya kan dia dididik keras, dididik harus begini, harus begitu. Akhirnya dia merasa aku kepingin segera lepas dari ibuku kan gitu. Kenapa mama killer kan gitu kan. Nah, ini kita sudah dibuat jarak sama anak kita. Ya ibaratnya puas-puasin lah. Sekarang mereka mau curhat dulu sama kita, mereka mau hormat dulu sama kita, mereka mau terus bersama dengan kita sedikit demi sedikit. eh, Masa tumbuh mereka hingga dewasa pun mereka tidak akan pernah lepas sama kita. Mereka akan selalu berkiblat dan sharing sama kita. Begitu Bu Yeti. Jazakallah khairan Ustazah. Sepertinya saya harus bersantai lagi ini. Suami menyarankan biarkan dia setidaknya 18 tahun, mungkin kamu bisa lebih kencang lagi pegang kendalinya. Untuk sekarang biarkan dia bersenang-senang. Meskipun dalam hati saya agak kurang setuju. Jangan-jangan terlalu terlambat ini kalau 18 tahun. Iya. 18 tahun jauh banget. Artinya kalau sekarang baru 10 tahun kan masih 8 tahun. 12 tahun makanya kayaknya harus sudah mulai kenceng gitu, tapi suami masih belum tega, masih terlalu lembut. Dibuat latihan semester aja, semester ini tips ibunya, semester itu tips bapaknya kan gitu. Jazakallah khairan Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau kadang ya kita sudah posisi sebagai ibu rumah tangga sudah terlalu lelah dengan kegiatan mengurus rumah setiap hari, terus kadang-kadang tiba-tiba anak itu bertanya tentang sesuatu yang kayak mengejar jawaban dari kita tentang pertanyaannya itu, tapi posisi kita kan sudah kondisi lelah, terus sepertinya kayak tidak dalam mood untuk menjelaskan, atau mungkin memang kita belum tahu jawaban yang tepat untuk diberikan. Bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu, Ustazah? Jangan pernah merasa gengsi kalau kita perlu belajar. Oke. Kayak gitu, enak gitu. Mi, ini apa sih? Apaan ya? Tadi cari tahu dulu, ya belajar dulu gitu kan. Jadi jangan pernah merasa gengsi untuk belajar, agar anak itu selalu melihat bahwa ibunya tidak pernah selesai belajar. Jadi kalau memang tidak tahu, bilang wallahu alam. Tak dulu, belum tahu, cari tahu dulu lah gitu kan. Nah itu harus diajarkan anak kita. Jadi jangan sotoy, jangan sok tahu. Walaupun nih kadang nih anak suka jahil. Saya suka diginin sama anak saya gitu kan. Ditanya ini kan, ini apa? Apaan ya? Ini apa? Apaan ya? Ini nggak tahu. Apa kata anak saya? Katanya itu juara 1. Juara 1 kayak gini aja kagak tahu. Ya, ya namanya juga pelajarannya beda gitu kan. Apalagi kan kalau ditanya pelajaran sekolah, gitu kan. Nah, ya, apalagi ditanya pulau. Nih, Kanada ada di mana? Mana ya? Gitu kan. Mana itu deh cari global gitu kan. Ayo kita lihat bareng. Jadi jangan pernah menunjukkan bahwa kita serba tahu. Tapi tunjukkan kepada anak kita karena kita adalah orang yang ingin selalu mencari tahu. Oh iya, terima kasih Ustazah. Jazakallah khair. Karena memang anak itu fitrahnya kadang kalau kita menjawab satu pertanyaan dari mereka akan terus mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Kadang saya juga merasa berdosa karena menjawabnya nanti saja kalau kamu sudah besar mama jelaskan. Ganggu mama, sekarang mama lagi nggak mood buat jawab kamu gitu. Jadi posisinya kadang juga gimana ini begitu loh. Mereka aja catat. Ayo nanti kita cari bareng-bareng ya, entah ke perpustakaan, entah ke ini. Saya selalu bilang sama anak saya, kamu kalau nyari jawaban jangan di Google ya. Kamu cari jawaban di jurnal. Saya salah, kadang saya kalau bukan gengsi tapi kesal atau mungkin karena kurang sabar. Jadi kenapa nggak Google aja, Bang? Jadi saya nggak juga. Kamu kalau nyari jawaban jangan di Google. Kamu kalau mau nyari jawaban di jurnal, kan? Cari di jurnal. Karena kalau Google itu siapapun jadi reporter, siapapun jadi ustazah, siapapun jadi komentator. Tapi kalau di jurnal itu kan sudah dengan ilmiah.
ilmu baru ini benar. Jazakillah khairan Ustazah. Iya, di Jazakillah. Google Scholar kan gitu kan. Betul. Sepertinya ibu-ibu yang lain. Mbak Yeti, Iya, silakan. saya mau kasih ide boleh nggak? Karena kebetulan saya juga punya anak yang hobinya nanya-nanya. Boleh, Kalau boleh. misalkan udah capek, saya pingpong ke bapaknya. Saya bilang, ya, tanya papa yuk, atau nanti malam kita tanya papa. Kalau bapaknya pusing, kita yuk video call sama kakek nenek, tanya kakek nenek. Pokoknya saya libatin semua, karena memang mendidik anak tuh harus satu desa. Kalau enggak, saya juga pernah tuh, yuk tanya Mami Dini yuk. Kita tanya Mami Dini, bisa dibantu semua. Iya. Dan Cakep. usahakan saat anak mendengar jawabnya, kalau saya sih, ini saya ada di tempat. Jadi saya tahu kalau dia dibegoin atau kalau jawabannya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, saya bisa nyetop gitu. Betul. Itu Mbak Yeti. Sedikit aja, karena saya punya 5 tahun yang hobinya nanya mulu emang. Saya punya anak 3, jadi mereka sering mengejar pertanyaan juga. Kadang saya merasa kasihan kalau saya menjawab, why don't you ask Google? Atau kalau tidak, nantilah ya, mama nggak mood segala macam gitu. Mereka pasti saya merasa bersalah gitu loh. Telepon Mami Dini. Lain kali telepon Mbak Emang juga nih, sama Mbak Lisa juga 5. Kalau pertanyaan dibalik gimana? Kita tuh bisa jawab, tapi kita tuh nggak mood, pengen me time, udah diem, bengong gitu loh saja gimana? Mikir Kadang dulu, ada gitu posisi aja. gitu. Tadi lu mikir dulu. Hah? Mikir dulu gitu. Ya itu dijawab lagi, mikir terus Bun. Saya suka gini bilang anak saya, tahu nggak, Dek, kenapa Umi suka kalau lagi ngajar nih, minta dikumpulkan dulu pertanyaan. Kenapa? Loading. Anak kalau langsung tanya jawab pingpong kayak gitu, ya belum tentu kita kayak perpustakaan gitu kan. Mudah. Jadi kalau emang udah tahu jawabannya, tapi kita lagi mood, ya kan? Tadi lu perlu energi untuk menjawabnya, ya gitu. Oke. Energi mood. Sama-sama ternyata kita ya masalahnya hampir serupa. Karena kita 3 anak Mbak Yeti. Sama aku Beda juga kalau 3. Mbak Emma 1 anak masih agak-agak fresh dikit lah. Kita benar ya, Bang. Masya Allah 3. Masya Allah, jazakallah khairan. Syukur alhamdulillah hari ini atas ilmunya Ustazah. Ibu-ibu yang lain kiranya kalau ada yang mau menambahi pertanyaan. Sudah mau jam 5 ya. ini. Oke, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kajian hari ini. Saya selaku host mengucapkan jazakillah khairan kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian. Jazakillah khairan kepada Ustazah Nur Hamidah atas ilmunya, untuk dompet 2 Hongkong juga yang telah memfasilitasi kajian ini. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.